Oke, hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Bunda doakan semoga sehat-sehat aja, semoga baik-baik aja, dan diberi panjang umur dan rezeki melimpah ruah. Oke ya. Di sini Bunda meminta maaf jika ada yang terasa ya. Biasa ya, kehidupan yang begini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi apa-apapun yang kita buat video atau apa-apa mungkin ada pro dan kontra. Sebelumnya Bunda minta maaf juga sebelum saya teruskan video lanjutannya ya. So ini adalah Bunda akan lanjutkan ceritanya adalah Akulah Anak Yang Kamu Buang part 2. Jadi untuk tidak gagal faham, boleh cek di video Bunda yang Akulah Anak Yang Kamu Buang di video di part 1 ya. Nih, ini gambarnya ya. Oke. So, tak mau berlama-lama, kita terus sediakan tisu, terus kita bercerita. Aduh, sedih ya nih. Oke ya. Kita minum dulu biar bertenaga, guys. Oke. Yang last kemarin ceritanya adalah bahwa saya sudah di rumah tante Bunda ya, yang anaknya ada 6, bujang, anak gadis, tapi tidak pandai masak, tidak pandai basuh kain, semuanya tidak pandai. Harap maklum anak orang kaya ya kan. Oke. Jadi saya di sana kayak babu gitu ya, kayak pembantu. Oke. Walau apapun yang anak-anak tante saya buat dengan saya, perlakukan saya kayak pembantu, pada Bunda itu tidak masalah. Walaupun sakit gimana, pada Bunda itu tidak masalah. Yang penting tetap saya punya pikiran bahwa saya harus ke depan, harus selesai sekolah nanti hingga kuliah, hingga berjaya, supaya orang-orang di lingkungan Bunda itu, family Bunda, terlebih family daripada ibu tiri Bunda itu, supaya nampak bahwasanya tanpa mereka saya berhasil. Itu adalah prinsip Bunda ya dulu ya. Sampailah sekarang saya tidak mau pikir apa-apa orang cakap. Yang penting saya di jalan yang benar, tidak menyalah undang-undang, dan masih di jalan Allah. Saya akan terus berjalan ke depan. Oke, terus lanjut ya. Jadi setiap pagi itulah kerja Bunda, basuh kain yang 2 tong biru yang tinggi-tinggi itu, basuh pakai tangan. Dulu kan belum ada mesin basuh ya, jarang-jarang ya. Jadi basuh, masak, ngepel atau ngemol dari depan ke belakang. Jadi kita sering juga sih ya, saya Bunda terlambat kerja sekolah ya, terlambat sekolah karena mau bersih-bersih rumah dulu gitu. Lambat sekolah, tapi untungnya guru-guru Bunda tuh dia paham ya, paham situasi Bunda ya. Oke. Di dalam saya kerja, belajar, kena pukul sama anaknya tante saya itu yang lelaki itu. Masa ketika dahulu tante saya itu pada hari itu hari Minggu ya, dia pergi ke Brandan dengan suaminya. Terus petangnya mereka menelpon, katanya nggak bisa balik, kemungkinan besok pagi gitu ya. Saya sudah takut ini. Saya takut ya. Aduh, kalau tante saya nggak balik mati nanti saya, gitu. Karena saya tidur pun saya bukan di bilik yang gimana ya, yang sewajarnya. Saya tidurnya di bilik store, maksudnya di bilik penyimpanan barang-barang ya. Kalau diikutkan perasaan, saya sih nggak mau tinggal di rumah tante saya gitu, tapi karena ya mau gimana lagi, yang penting kan kita
bisa belajar gitu, nggak mau peduli mau sakit mau gimana gitu. Pada tante ilmu ini sangat penting. Semakin orang hina tante tante bunda akan semakin semangat gitu ya. Jadi saya bunda tuh udah begitu takut gitu. Apa yang ada dalam benak bunda ini, yang terfikir dalam hati bunda ini memang kejadian. Terus udah mau Isa ya dalam pukul 9, catering tak sampai ya, cateringnya tak sampai, maksudnya selalu kan kalau bagian makan cateringnya kan, kalau malam saya udah tak masak. Terus anaknya yang lelaki dia marah-marah, di balingnya periuk, di balingnya semua kuali. Dia kata, anak sial, dia cakap macam, dia bilang begitu ya kepada bunda, anak sial, duduk di rumah ini nggak buat ini nggak buat itu, asik belajar belajar belajar, bangsat gitu kan. Terus adiknya yang perempuan lagi terus menambah lagi panas. Dia cakap, lo ngapain dari tadi nggak buat kerja gini gini. Terus saya jawab, kak saya ada tugas, kak saya ada PR, saya mau bersihkan mau selesaikan dulu PR-nya gitu, supaya besok nggak kewalahan gitu kan. Udah, orang semua kelaparan, bodoh gitu kan. Terus ada anak perempuannya janda, dia berkawin pernah sama orang Padang ya, tapi bercerai. Dia paling benci dengan saya, dia nggak suka saya. Mula-mula saya bunda duduk di rumah itu juga udah nampak ya, yang dia tidak suka dengan saya. Dia takut kasih sayang mamanya itu jatuh ke saya. Dia ambil rambut saya, dihentakkan, ditariknya kepala saya. Ya Tuhan, sakit rasanya. Kalau pikir ya, kadang-kadang bunda pikir, kenapa harus saya kesini menanggung resiko. Bapak saya ada duitnya, tapi pula masalahnya mama tiri saya pula kurang ajar ya kan. Jadi hiduplah upang, dihantuk kepala sini, ini ditampar sini, ditolak lagi. Jadi saya tinggalkan, saya punya PR, pekerjaan rumah, maksudnya tugasan sekolah ya, saya tinggalkan, saya masak untuk mereka semua. Terus saya udah siap masak, saya terus bilang, kak semuanya udah masak, saya udah letak di meja makan gitu ya. Udah tahu lah gitu ya kan. Terus saya masuk dalam kamar, saya sambung kerja saya. Belum siap ya, belum siap kerja PR saya ini, udah menjerit-jerit. Dia cakap macam ni, hei perempuan, ini basuh ini, gini semua ni. Ya Tuhan, apa lagi, kan tinggal letak di situ kan, di sinki. Nanti juga bunda akan basuh maksudnya gitu. Tapi dia bising, cepat, gini semua. Terus saya hanya berserah dengan Tuhan saja ya. Tak tahu mau bilang apa lagi. Terus begitulah seterusnya. Ada satu ketika bapak saya punya adik paling kecil. Jadi dia datang bertandang ke rumah tante saya yang ini, yang besar. Terus saya peluk. Perasaan saya yang sudah tak boleh tahan, tapi karena anak mau sekolah berperjuangan nih. Begitu tante saya itu, ini adalah tante saya yang paling baik banget ya, yang paling bungsu, adik kepada bapak saya paling bungsu ya. Saya terus peluk dia. Tante saya sudah tak mau di sini, saya dah tak kuat gitu. Kamu kenapa gitu kan, tante saya tanya. Kamu dipukul ya sama tante kamu? Enggak, bukan tante, anak-anaknya. Terus dicek tangan saya, lebam sini, ada bekas lagi di sini ya kan, dia hantuk berdarah. Jadi terus tante saya itu marah, terus diteleponnya terus dikasih tahu sama tante saya, masa itu tante saya dalam mengajar ya, dia disuruh, kakak kamu pulang sekarang. Aku nggak sudi ya,
nggak sudi si adik nih dihina, difitnah, diseksa sama anak-anak kamu gitu. Karena tante saya yang besar tuh dia nggak tahu kalau dia pulang dari mengajar, dia pulang sekolah, anaknya semua baik-baik aja tuh. Dia pandai berlakon kan gitu. Terus kenapa, apa yang terjadi gitu? Ini anaknya ini, tengok nih, sudah habis lebam tangan sini gini gitu. Jadi terus balik tante saya tuh dari sekolah, dia kan mau bukti gitu. Terus heboh masa itu dengan suaminya. Jadi suami tante saya yang besar ini cek memang lebam, siapa yang bikin gitu kan, siapa yang bikin sama kamu gitu. Saya, bunda pun diam, ada rasa takut kalau dikasih tahu nanti entah-entah lagi berdendam kan gitu. Terus eh om saya itu bilang begini, adik harus bilang siapa yang buat supaya om tahu gitu. Kalau enggak, adik enggak boleh duduk lagi di rumah ini gitu. Terus saya takut, terus mau tinggal di mana lagi gitu ya. Ya Tuhan, sedihnya lah hidup ini gitu. Terus saya kasih tahu, saya beranikan diri kasih tahu. Saya bilang, yang buat kakak Intan dengan abang Fazar gitu kan. Terus om saya panggil, Fajar, Intan, panggil semua. Terus, apa yang kamu buat sama si adik nih gitu. Dia bilang begitu ya, nggak buat apa-apa, nggak bikin apa-apa kok gitu. Ini buktinya gini gini. Terus kebetulan dah terlalu, mungkin terlalu panas hati, sama ada terlalu entah apa ya yang terjadi, tension ya. Om saya itu terlalu marah atau apa, kenapa, ada masalah di luar atau gimana. Jadi dia dengar kabar ini terus dia angin, dia terus marah. Dia ambil anaknya ya, ditarik anaknya yang abang Fazar tuh, terus ditamparnya pipinya gitu kan. Terus Intannya juga dihalau dari rumah gitu. Jadi saya jadi serba salah tau ya. Eh, Terus dia disuruh anaknya yang janda itu, yang kasih kawin sama orang Padang. Dia bilang, Intan, mulai hari ini kalau perlakuannya nggak baik, lebih bagus Intan keluar dari rumah ini. Udahlah, nggak kerja, makan, tidur kalian semua. Udah besar, udah tua. Kenapa mengharapkan si adik gitu? Maksudnya bunda di situ ya mas, sebab masa itu bunda yang paling kecil di situ. Dia di sini mau sekolah, tahu enggak gitu. Terus bundanya melawan, tante, anak tante saya itu yang namanya Intan tuh, dia melawan ya kan. Dia cakap, udah duduk di sini, mama ini gimana sih gitu. Dia duduk tinggal di sini, eh dia bilang gitu, kan nggak punya duit dia gitu. Terus tante saya jawab, kalian memang nggak tahu, karena ini kalian nggak perlu tahu, si ade ini adalah sepupu kalian gitu kan. Dan bapaknya selalu kirim beras, apa yang kamu makan itu, beras yang kamu makan itu beras dari bapaknya gitu kan. Terus dia terus terdiam, udah nggak mau banyak ngomong. Kalau mau duduk di rumah mama, bagus layan, apa namanya, layan bagus-bagus adik kamu gitu kan. Terus om saya pun gitu, si bang Fazarnya mengamuk, dia bantingnya semua TV dia. Terus dia keluar dari rumah, nggak ada komen apa-apa. Terus dia keluar dari rumah, om saya bilang, Fajar, kamu mau kemana? Mau keluar dari rumah ini, di rumah ini panas gitu. Terus dia keluar, saya sudah takut ya. Saya dapat rasa yang dia akan balas dendam dengan saya, padahal bunda masa itu kecil lagi kan, nggak buat apa-apa. Dan perjalanan hidup bunda itu maunya mau sekolah gitu ya kan, nggak ada pikir yang bukan-bukan gitu. Terus
tidak panjang ya guys, tidak panjang perjalanan duduk di rumah tante saya itu, ada sebulan. Entah apa yang terjadi, ada sebulan, sebulan atau 2 bulan ya, setelah kita berkelahi, bergaduh gitu ya. Pakai nih, duduk pakai nih. Oke, ada sebulan atau 2 bulan gitu. Terus tante saya itu, saya dah bilang sama tante saya, tante, adik rasa mau pindah aja dari rumah ini, nggak mau ya saya nanti dianggap perampas kasih sayang. Apa bezanya, kamu juga anak saya gitu. Ya nggak apa-apa tante, saya mau kos-kosan aja, kan bapak juga kasih duit, bapak terus kirim beras, itu udah cukup kok, nggak apa-apa, nanti berasnya kalau lebih adik jual gitu kan. Terus tante saya nggak mau itu, dia minta maaf, adik maafkan tante sebab tante tak boleh jaga kamu gitu kan. Tante paham perasaan kamu punya mama tiri begitu kejam, sampai di sini juga kamu harus rasakan yang begitu pahit. Jadi saya mohon, tante mohon duduklah di sini dulu, tinggal di sini sampai kamu lepas sekolah. Nanti kalau mau kuliah keluarlah dari rumah gitu ya. Oke. Keluarlah dari rumah nanti kalau udah mau kuliah, kalau udah siap sekolah SMA-nya gitu kan. Oke, saya pikir iyalah tante, tak apalah, saya tahan lagi gitu. Tidak lama kemudian, udah 2 bulan, betul-betul masuk ke 2 bulan itu, saya pun lupa ya aktiviti tante saya itu di luar, tapi dia memang balik. Kejadiannya begini, yang namanya Fazar itu memang nakal ya. Anaknya yang nomor 1 tuh Muhammad, tapi anaknya itu Fazar tuh yang nakal ya. Dia datang ke rumah saya, bunda terus terkejut ya, wah datang dia gitu. Yang anaknya yang lain nakalnya tidak begitu, cuma kalau lapar dia marah gitu. Tapi yang 2 ini paling benci dengan bunda gitu. Jadi dia datang sore-sore itu dalam pukul 4 ya, dia datang dalam pukul 4 sore gitu. Terus datang, saya dah terkejut. Terus anaknya tante saya itu yang perempuan Intan juga pulang ya, daripada mana saya juga lupa masa itu dia pulang. Dia buka tudung saji itu tutup makan ya, meja makan nggak ada makanan. Terus dia baling, ambil buah, dibaling ke badan saya. Hai perempuan sial, ini makanan semua nggak ada. Saya terus jawab, bang ini kan sudah pukul 4 sore, makannya udah habis. Kau yang makannya, dasar sial gitu kan. Aku gak ada makan. Terus mungkin dia gak suka kalau saya menjawab. Terus saya jawab gitu kan, bunda jawab, saya gak makan, saya pun belum makan, baru kurang ajar menjawab gitu kan. Terus dibaling, diambil gelas yang segini besar, dibaling, terus saya elak kena ke dinding yang lain gitu, tapi percikan gelas itu kena ke tangan saya ya, kena ke tangan saya. Ini ya guys nih, ini masih ada bekas sih, sampai bila-bila, sampai kapan nih gua ingat nih, ini percikan gelas itu. Terus dia sampai terpatah di sini ya, sampai tulang putihnya nampak ya. Ini sampai kapan bunda memang tetap akan ingat sakit, sebab dia ada bekas ya. Oke. Terus saya lari, saya dikejar sama Fazar ya, sama Bang Fazar, dikejar sampai dapat, nggak tahu mau diapain gitu kan. Terus saya saya pergi ke belakang, tembus pintu belakang itu adalah tempat anak-anak kos gitu. Kebetulan anak-anak kos tuh yang kuliah apoteker itu kan, mereka belum balik. Yang kuliah di situ kebanyakan yang kedokteran gitu kan, yang kuliah di situ belum pulang ya. Kalau udah pulang mereka selalu bela bunda ya, belum pulang. Dikejar dalam bilik nggak berkunci, kamar tidurnya nggak berkunci. Terus saya masuk,
bilik mandi gitu ya, kamar mandi saya masuk karena kamar mandinya juga gede banget ya, kayak kamar tidur gitu, gede. Saya masuk, saya kunci dari dalam, dia suruh buka, buka, buka gitu. Kalau kamu nggak buka, aku bunuh kamu gitu. Saya menjerit tolong. Saya tak tahu ya kan, bunda tak tahu mau bilang apa lagi. Sama ada anak kos nanti pulang gitu biar ditolong saya. Saya pun menjerit sekuat-kuatnya. Rupanya beneran dia sudah bawa pisau. Dia sudah bawa pisau, dia bilang begini, perempuan sial, karena kamu kami selalu dimarah sama mama kami gitu. Itu bukan tante kamu tuh gitu, dasar orang kampung gitu kan. Terus saya diam, terus buka pintu, buka pintu. Gak bisa dibuka kan, engselan dari dalam tuh banyak gitu, terus ada kayunya lagi kan gitu. Terus dia baling batu dalam bilik mandi itu melalui tingkap sampai jedret gitu kan. Terus cerminnya pecah. Masa itu saya di bawah, saya sembunyi sih di bawah. Hancur itu cermin apa tuh, cermin tingkap itu pecah, hancur, turun ke kepala bunda ya. Sebab saya di bawah, saya pas kali itu di bawah tingkap. Jadi begitu dibaling batu masuk ke dalam, cedret gitu, masuk ke dalam, saya pun di bawah tuh, tapi nggak kena batu, yang kena percikan itu cermin tingkap itu, sur, kena ke kepala bunda ya. Saya terus menjerit lagi, terlalu sakit, berdarah-darah ini semua ya, berdarah semua. Jadi saya minta tolong, tolong. Itu namanya ada yang kos di situ kedokteran, yang kebanyakan kos di situ orang-orang yang kedokteran ya. Nah, ada Ika, kalau nggak silap ya namanya, ada Ika, ada Putri, semua. Jadi masa saya menjerit, masa bunda menjerit, panggil nama dia orang satu-satu lah. Tolong Kak Ika gitu, tolong Kak Putri gitu. Padahal belum pulang kali ya. Terus nggak ada menjawab. Terus anak-anak tante saya gini bilangnya, kamu mau minta tolong sama siapa? Sekarang nggak ada orang, kamu harus mati di tangan saya gitu. Bunda udah ser gitu. Mama pun nggak pulang. Ini hari ini kau harus mati di tangan saya gitu. Bunda juga, aduh, memang udah berakhir nyawa saya dekat sini gitu ya. Ya Tuhan, saya mau gimana gitu, mau perlahan-lahan ke pintu utama bilik kamar mandi, takut dia di sana juga. Itu kakak saya yang namanya Intan takut di situ gitu. Kalau saya di dalam, kalau dia masuk lalu tingkap memang ada, tapi ada dia besi-besi, tak boleh ya, cuma takut dibaling terus batu kan gitu. Saya hanya berdoa lah, ya Tuhan selamatkan saya kalau mati pun biarlah di depan bapak saya ya, gitulah. Tak lama kemudian anak-anak kosnya balik gitu, mungkin mereka udah habis kuliah ya. Mereka pada pulang semua sambil nyanyi-nyanyi, terus berundur. Itu yang namanya Bang Fajar itu, dia berundur dengan Kak Intan, dia berundur. Saya bunda terus dengar macam ada suara balik kan. Saya terdengar suaranya Putri, Kak Putri ya kan. Lepas tuh, tolong saya Kak, tolong gitu. Saya terus menjerit-jerit. Terus Kak Putrinya tengok dari tingkap, kenapa pintunya tingkapnya kok begini? Karena kamar mandi anak-anak kos di belakang ya. Kita tak sama ya kamar mandi kita, dia di belakang, dia kecil-kecil. Ada 4 kamar mandi khas kepada mereka, dia tidak mau dicampur ya. Jadi masa itu dia mau coba tolong saya, buka pintu, katanya Bang Fajar, jangan ikut campur, siapa yang ikut campur aku bunuh. Jadi mereka takut. Ya Tuhan, sedihnya. Jadi mereka takut, tapi mereka telepon tante saya gitu. Mereka telepon tante saya dengan om saya balik terus cepat. Terus sebelum masih kita dalam perang. Terus Kak Putri bilangnya begini, tunggu sabar situ ya Dek, jangan keluar dulu, kakak udah telepon ibu kos,
gitu. Tante kamu sudah telepon, mereka udah mau balik gitu. Terus Bang Fajarnya dengar gitu, dia desak saya tuh, cepat buka, aku mau bunuh kamu sekarang gitu. Jadi dia memang tak tahu ya, mungkin berusaha dia mau bunuh saya karena dia terlalu cemburu, takut kasih sayang mamanya saya ambil. Dia benar-benar ambil ini apa, martol ya, apa ya bahasanya, apa ya bahasa, hammer, oke. Dia tingkap tuh, jerjak tingkap tuh dia nak patahkan tuh, patah memang, aduh, udah patah dua. Dia mulai naik ke atas, terus naik ke atas. Kita ini memang betul-betul perang ya, oh Tuhan. Dia udah mulai naik ke atas, tangannya udah habis jerjak yang keempat, dia sudah mulai masuk setengah badan. Saya nggak mau peduli mau ada Kak Intan di situ, udahlah, perempuan sama perempuan masih boleh lawan ya kan, paling-paling gimana gitu. Tapi lelaki ya, semua orang tahu betapa hebatnya kita pun, lelaki lagi hebat tenaganya kan. Oke. Dia sudah badan separuh masuk, dia mau masuk melalui tingkap kamar mandi kan. Saya buka pintu, buka pintu kamar mandi tuh, rupanya betul Kak Intan itu ada kat situ. Dia tarik rambut saya, aduh sakit Kak, sakit. Terus Bang Fajar kata, pegang dia, jangan lepaskan dia, kita bunuh dia gitu. Karena dua orang ini adalah paling benci dengan saya ya, dengan Bunda waktu itu. Saya dah geletar macam ini, udah badannya udah gemetar, takut. Lepaskan saya gitu tuh, kedapat. Jadi ada satu anak tante saya tuh, siapa namanya ya, saya pun dah lupa. Anaknya yang paling kecil itu dia masih kuliah, semester 1 dia baru masuk masa itu kan, Sari namanya. Jadi dia balik, kenapa ini katanya, kenapa kamu deh ini, kakak kenapa, dia marah kakaknya yang janda itu, jangan begini, bukan urusan kamu, ini Fajar mau bunuh, dada gila ya kalian semua gitu. Jadi kita orang perang semua kan, ditarik rambut saya yang Kak Sari, dia tolong saya lepas, semua perang. Terus Fajarnya daripada dapur lari-lari, saya terus lagi keluarkan tenaga sekuat-kuatnya, ya Tuhan tolong saya Tuhan. Tolak dia, Kak Intannya tolak, dia terjatuh, saya lari, terus saya sembunyi. Saya sembunyi kan. Sebenarnya saya sembunyi tak jauh, saya sembunyi di ruang tamu tapi di balik langsir. Kebetulan di situ ada telepon ya, zaman dulu kan ada telepon ya, di setiap rumah ada telepon kan, diletak di ruang tamu gitu ya. Di balik telepon tuh ada langsir, saya sembunyi dekat situ. Terus karena nggak tahu sembunyi mau kemana lagi, saya bersembunyi. Rupanya tante saya sudah balik dengan om saya. Kebetulan si Fazar itu memang mencari saya, kemana dia muncul, apa udah lari atau gimana gitu kan. Itu semua ya satu kebetulan, memang Tuhan masih lagi, masa itu Allah masih lagi selamatkan saya ya, masih lagi bagi sambung nyawa saya. Saya betul-betul, Bunda betul-betul duduk dekat situ ya, dekat telepon. Kebetulan teleponnya berdering, saya sudah getar, saya agaknya trauma. Jadi saya tolong, itu perasaan saya sudah dipukul, padahal itu telepon yang berdering. Karena saya sudah rasa ketakutan, trauma, jadi saya menjerit, tolong, bukan saya, tolong jangan bunuh saya gitu. Jadi Bang Fajar tahu saya sembunyi di situ, dia bawa pisau yang mana jatuh dekat bilik kamar mandi itu. Begitu dia mau sampai dengan saya, dia sudah tumbuk saya di sini, dia tampar saya di sini, dia tumbuk. Jadi mau ambil pisau tuh, dia kata, kau ini harus mati gitu kan. Dia balik ke dapur, balik daripada dapur, tante saya terus ngam-ngam dengan om saya, dengan kawan dia. Ngam-ngam sudah sampai di rumah karena udah ditelepon sama anak-anak kosnya ya. Terus sampai, Fajar, apa yang kamu buat ini? Itu kan adik kamu, katanya, ada sepupu kamu, dia harus mati mah, dia yang membuat susah
gado-gado. Om saya itu bergado dengan Bang Fazar untuk rampas pisau tadi itu. Terus kawannya yang lelaki dia tendang dia punya kaki, terus dia tersungkur jatuh ambil pisau tuh. Terus saya dibawa dalam kamarnya tante. Saya dah menggigil macam ini kan, dah menggigil terus, rasa takut ada macam masa itu saya tak pikir ada orang, tante saya itu macam dah bukan orang, saya dah takut, masih rasa sendirian kan di dunia ini gitu, takut sangat. Jadi buat sementara dibawa ke balai polis buat laporan, terus dibawa Bang Fazar untuk katanya untuk keterangan rumah. Jadi akhirnya sebenarnya dia berdendam juga. Dah saya rasa aman sedikit, dah sebulan tuh udah keluar dia, saya pun rasa takut, saya minta pindah, tak dikasih juga sama tante saya sebab dia sayang dengan saya boleh buat kerja di rumah tuh. Dah yang paling saya tidak jangka ya guys, ya Tuhan, jap, sabar yang paling saya tidak jangka, saya di dapur ya, saya di dapur cuci pinggan, dia datang dari belakang, dia terus tutup mata saya, dia rupanya mau rogol saya. Terus saya tendang telurnya ya guys, saya tendang telurnya, terus saya lari, saya lepas, saya lari, saya minta tolong dengan orang kedai yang di depan pasar depan rumah itu sebelah kan, dia ada les komputer ya, dekat situ privat ya. Kamu kenapa nih? Aku mau dirogol sama Bang Faza. Tuh terus lagi panggil polis lagi gitu ya, panggil polis lagi. Dia dibawa, dicari dia bawa, terus balik petangnya tante saya baru saya cerita, orang tuh pun cerita semua. Saya minta terus keluar dari rumah pun nggak dikasih juga ya, karena di luar sana belum tentu kamu nanti kalau ada apa-apa saya tak ada yang tolong juga di sini, ini rumah kamu. Tapi saya rasa nggak selamat ya, karena saya dah rasa hidup saya tersiksa ini lagi teruk daripada yang bunda bayangkan. Jadi 2 hari setelah kejadian, tante saya pergi sekolah sebab dia kepala sekolah ya, kepala sekolah juga, dia pergi ke Brandan dengan om saya. Terus sampai ke maghrib, sampai ke pukul 6 petang tante saya nggak pulang-pulang. Saya pikir, sebab saya pikir-pikir saya mau lari aja, kalau diminta nggak dikasih gitu ya, saya mau lari aja gitu. Terus saya telepon pakai kiospon ya zaman dulu ya, nggak ada telepon juga ya, pakai kiospon, saya telepon pakai, nggak tahu mami bisa bagi tahu baba sedikit lagi nanti mami tolong ya. Jadi pakai kiospon, pakai receh-recehan ya, telepon kawan saya namanya Dani ya. Terus bisa nggak aku kos-kosan di rumah mama kamu, aku karena aku satu sekolah, bunda satu sekolah sama dia, jadi biarlah lebih bagus kan gitu ya. Minta dia orang Jawa ya, dia orang Jawa tapi dia oke lah ya, dia baik lah ya. Terus Dani satu sekolah dengan saya, dan rapat dengan saya di sekolah. Kita di sekolah itu bersaing manis ya, dia kalau saya juara 1 nanti dia akan lomba saya, dia akan saingi saya semester 2, nanti dia juara 1 saya turun 2 gitu ya. Nanti saya udah dipermalukan, nanti semester 3 saya naik juara 1, dia nanti turun gitu. Jadi kita bersaing manis ya dengan Dani ya. Oke. Sudah pukul 6, kamu mau pindah sekarang ya? Iya aku mau pindah sekarang, tolong dong cepat. Terus barang-barang kamu? Enggak usah barang-barang aku cuma bawa buku-buku aja gitu, baju-bajunya enggak mau gitu. Terus gimana jalannya, kan bunda kan nggak tahu jalan, nggak pernah keluar ya, namanya juga nggak sempat gitu. Sekolahnya aja udah pukul berapa, habis sekolah sini masuk sekolah sini les sana gitu, memang nggak sempat, di rumah banyak kerja, jadi kaki-kaki jalan itu bukan ya. Jadi dia datang sudah maghrib ya guys, pukul 7:30 ya, udah malam gitulah. Nasib baik tante saya belum pulang ya. Terus kita ambil buku-buku semua,
Terus kebetulan di rumah itu kemana Bang Faizar, kan udah diambil kan, tapi Kak Intan semua, Kak Sari semua tak ada, tak tahu kemana, sama ada tidur dalam bilik. Saya nggak pamit langsung, nggak bilang apa-apa, namanya juga mau lari ya, ngapain pamit gitu. Terus saya keluar melalui belakang, cuma saya pamit sama anak-anak kos-kosannya tante saya yang dokter-dokter ya. Saya bilang begini ya, Kak, adik mau lari nih, tolong saya, kalau nanti apa-apa saya call kakak ya. Iya iya iya, ya udahlah, lebih bagus begitu. Nanti kalau kekurangan duit atau apa-apa, telepon kakak ya, kami mau bantu gitu. Iya kak, makasih ya. Nanti kalau tante saya cari, jangan bilang saya di mana-mana, bilang aja saya sudah keluar, cukup gitu aja. Iya gitu. Kita lari. Kebetulan kita udah di depan, tapi udah masuk bus angkot ya, udah masuk bus angkot. Kita, tante saya balik ya guys dengan om saya, sebab saya nampak mobilnya masuk. Terus kita cepat dah, selamat. Saya memang nggak mau di situ ya. Terus saya pun duduk di rumah kawan saya Dani gitu ya. Jadi sebab sudah banyak masa yang saya makan, kita sambung lagi episode ketiga. Oke ya guys, penat saya cakap-cakap, jadi mau minum, haus ya, saya rasa semput ya. Oke, jangan lupa, see you next video. Jangan lupa ya, yang baru bergabung, like, comment, subscribe, and then share dengan kawan-kawan, supaya dengan cerita ini mereka juga boleh jadikan ini adalah satu pengalaman iktibar. Maksudnya kita sebagai manusia perlu ada kesabaran. Tidak rugi kita sabar, karena kesabaran selalu membawa untung, walau hakikatnya kita difitnah gitu, ataupun kita dihianati, ataupun kita dicaci maki. Tetapi yang jelas selalu berbuat baik ya. Jangan pernah menyesal berbuat baik, dan ingat untuk selalu bahagia. Bye, see you next video.